Pernah kebayang nggak sih momen di mana Anda masuk ke sebuah ruangan yang rame dan bahkan sebelum Anda bilang halo, suasana di ruangan itu langsung berubah. Orang-orang mulai noleh dan ada semacam pengakuan tanpa suara di udara. Rasa segan. Bukan, ini bukan karena jabatan atau pakaian mahal, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang Anda pancarkan dari diri Anda. Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan bedah rahasianya. Gimana caranya punya wibawa yang bikin Anda disegani secara alami bahkan sebelum Anda buka mulut. Nah, kutipan ini benar-benar jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Wibawa sejati itu nggak selalu datang dari suara yang paling kencang. Justru sebaliknya, wibawa itu lahir dari keheningan yang terkontrol yang nunjukin kekuatan dan rasa percaya diri. Coba deh, pikirin tokoh-tokoh kuat yang Anda tahu, entah di film atau di dunia nyata. Sering kan, pengaruh mereka itu datang bukan karena banyak ngomong, tapi dari kehadiran mereka yang tenang dan penuh makna. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, kekuatan kehadiran senyap. Jadi, sebelum kita masuk ke trik-trik praktisnya, kita perlu banget paham satu prinsip dasar yang jadi penopang semuanya. Anggap aja ini pondasi dari gedung wibawa yang mau kita bangun. Tanpa pondasi ini, trik apapun yang kita lakuin bakal terasa kosong dan nggak otentik. Coba pikirin ini deh, kenapa emas itu berharga banget? Ya salah satu alasan utamanya karena emas itu langka. Prinsip yang sama persis berlaku buat komunikasi. Orang yang ngomong terus-terusan, yang isi setiap jeda dengan kata-kata, seringkali malah dianggap gugup atau kurang percaya diri. Sebaliknya, orang yang tenang, jeli mengamati, dan cuma bicara saat emang benar-benar perlu, justru memancarkan aura kontrol dan keyakinan. Kata-kata mereka jadi lebih bernilai, ya kayak emas tadi. Jadi ini dia mindset shift yang paling krusial. Fokus kita hari ini bukan tentang gimana caranya mengisi keheningan dengan obrolan, tapi gimana caranya mengisi sebuah ruangan dengan kehadiran Anda yang kuat dan senyap. Ini bukan soal jadi pasif ya, tapi soal jadi kuat dalam ketenangan. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, fondasi fisik dari wibawa. Nah, ini adalah rangkaian trik pertama yang super praktis, yang fokusnya adalah gimana tubuh kita berkomunikasi sama dunia luar. Sering banget loh, pesan terkuat yang kita kirim itu bukan dari kata-kata, tapi dari postur tubuh kita dan cara kita menempati ruang di sekitar kita. Yuk kita lihat lebih dalam. Lihat deh, kontrasnya jelas banget kan? Di sebelah kiri, bahu yang membungkuk itu otomatis ngirim pesan keraguan. Sementara di kanan, postur yang tegak itu adalah sinyal wibawa yang dipahami di seluruh dunia. Dan yang keren, ini efeknya dua arah. Bukan cuma soal gimana orang lain ngelihat Anda, postur tubuh juga ngubah cara Anda merasakan diri sendiri. Anda nggak cuma kelihatan lebih berwibawa, tapi Anda benar-benar merasa lebih berwibawa. Ini langkah-langkah yang praktis banget dan bisa Anda coba sekarang juga. Pas duduk, tegakin pungguk Anda. Pas berdiri, rasain kekuatan dari kaki yang napak kuat di lantai. Terus bayangin kepala Anda ditarik lembut ke atas. Oh ya, hindari menyilangkan tangan ya, karena itu postur defensif. Sebaliknya, biarin tangan Anda kelihatan dan rileks. Itu sinyal keterbukaan dan kepercayaan diri. Nah, ini nyambung banget sama postur yang bagus tadi. Orang yang percaya diri itu nggak takut buat ngambil ruang. Bandingin sama orang yang cenderung meringkuk di pojokan, seolah-olah pengen nggak kelihatan. Jadi pas rapat, jangan ragu letakkan buku catatan Anda di meja. Pas berdiri, coba deh berdiri dengan kaki selebar bahu. Ini bukan soal jadi arogan ya, tapi soal nunjukin kalau Anda nyaman dengan kehadiran Anda sendiri. Ini sinyal status yang sangat halus tapi kuat banget. Oke, setelah kita bangun pondasi fisik yang kuat lewat postur dan ruang, sekarang kita pindah ke bagian yang paling sering dilihat orang, wajah Anda. Nah, disinilah letak dua elemen komunikasi nonverbal yang paling kuat, yaitu mata dan ekspresi. Yuk kita pelajari cara menguasainya. Kontak mata, ini senjata rahasia Anda. Kalau Anda menghindarinya, Anda bisa kelihatan nggak pede atau bahkan nggak jujur. Tapi sebaliknya, natap terlalu tajam juga bisa bikin orang lain nggak nyaman. Kuncinya itu ada di keseimbangan. Kontak mata yang tenang, stabil, dan percaya diri itu menunjukkan kalau Anda setara, layak didengerin, dan tulus sama apa yang Anda sampaikan. Nah, buat Anda yang suka ngerasa canggung pas tatap-tatapan mata, teknik simpel ini bisa banget ngebantu. Coba bayangin segitiga terbalik di wajah lawan bicara. Pindahin pandangan Anda dengan lembut dari satu mata ke mata yang lain, lalu sesekali turun ke area mulut. Gerakan kecil ini bikin tatapan Anda jadi terasa lebih alami, dinamis, dan gak terlalu menusuk, jadi lawan bicara juga lebih nyaman. Wajah Anda itu ibarat papan reklame emosi Anda. Orang yang gampang panik atau semua emosinya kelihatan jelas di wajah, cenderung dianggap kurang stabil. Sebaliknya, ekspresi yang tenang itu menunjukkan ketangguhan mental. Ini bukan berarti jadi robot ya, tapi soal punya kontrol.
Dengan punya ekspresi dasar yang tenang, setiap ekspresi lain, misalnya senyuman, bakal jadi jauh lebih impactful dan bermakna. Dan ini dia poin pentingnya, yang nyambung banget dari ekspresi tenang tadi. Senyum yang tulus yang dikasih di waktu yang tepat itu alat yang luar biasa kuat. Beda banget sama senyum yang dipaksain. Senyum tulus sebagai respon positif itu menunjukkan kehangatan dan rasa percaya diri. Ini adalah sinyal bahwa Anda nyaman, terkendali, dan bisa dipercaya. Oke, kita lanjut ke bagian 4, gerakan dan ucapan yang terukur. Rangkaian trik berikutnya ini fokusnya pada prinsip minimalisme, baik dalam gerakan fisik maupun kata-kata yang kita ucapkan. Konsepnya simple tapi kuat banget, less is more. Yuk kita lihat gimana cara prakteknya. Coba perhatiin bedanya. Di satu sisi, ada gerakan-gerakan kecil yang nggak kita sadari, kayak goyangin kaki atau ngetuk-ngetuk jari. Ini namanya kebocoran energi gugup. Nah, di sisi lain, orang yang berwibawa itu gerakannya punya tujuan. Setiap gerakannya irit tapi tegas. Sebut aja ini minimalisme gerak. Gerakan yang terkontrol itu ngasih pesan kalau Anda adalah penguasa atas diri dan emosi Anda sendiri. Nah, kita balik lagi ke prinsip kelangkaan, tapi kali ini kita terapin ke ucapan. Di dunia yang udah penuh sama kebisingan dan informasi, orang yang paling didengerin seringkali bukanlah yang paling banyak ngomong. Dalam situasi kayak gini, keheningan yang strategis itu bukan kelemahan, tapi justru jadi kekuatan rahasia Anda. Kutipan ini singkat, padat, tapi ngena banget kan? Nilai dari kata-kata Anda itu akan naik secara drastis kalau Anda pakainya hemat. Jadi pas Anda akhirnya bicara, orang-orang bakal beneran dengerin karena mereka tahu omongan Anda itu pasti sesuatu yang penting. Ini beberapa tips konkretnya. Pertama, jadi pendengar aktif. Pas Anda beneran nyimak, orang lain ngerasa dihargai. Kedua, pas ngomong, usahakan ringkas dan jelas. Dan yang paling penting, coba deh hilangin kata-kata pengisi. Daripada bilang, kayaknya mungkin kita harus coba opsi B deh. Coba ganti dengan tegas. Saya merekomendasikan opsi B. Kerasakan bedanya? Ini perubahan kecil yang dampaknya besar banget kewibawaan Anda. Dan sekarang kita sampai di trik terakhir. Dan bisa dibilang ini yang paling penting. Inilah kunci utamanya. Penyelarasan sinyal. Anggap aja ini lem super yang nyatuin semua pelajaran kita tadi. Jadi satu kesatuan yang kohesif, otentik, dan benar-benar kuat. Wibawa yang otentik itu datangnya dari konsistensi. Kalau Anda bilang, saya yakin banget sama ide ini, tapi mata Anda ngelihat kemana-mana dan bahu Anda turun, nggak akan ada yang percaya. Itu namanya sinyalnya tabrakan. Kredibilitas sejati itu muncul dari keselarasan yang sempurna antara apa yang Anda katakan dan apa yang tubuh Anda tunjukkan. Semua elemen ini harus kerja bareng dalam satu harmoni yang indah. Postur Anda yang percaya diri mendukung ucapan Anda yang jelas. Kontak mata Anda yang stabil memperkuat ketulusan Anda. Gerakan Anda yang bertujuan menekankan poin-poin Anda. Ketika semuanya sinkron, Anda memancarkan aura kredibilitas dan rasa hormat yang nggak bisa dibantah. Dan poin yang paling penting buat diingat adalah ini. Semua trik ini bukan soal pakai topeng atau pura-pura jadi orang lain. Ini adalah alat untuk membangun dan mengekspresikan kepercayaan diri yang tulus dari dalam. Anda nggak bisa memalsukan bahasa tubuh percaya diri dalam jangka panjang. Trik-trik ini akan bekerja paling baik saat digunakan untuk menyalurkan kekuatan yang memang sudah mulai Anda bangun dari dalam diri. Pada akhirnya, disegani tanpa banyak bicara itu intinya adalah penguasaan diri. Rasa hormat itu nggak bisa Anda minta atau tuntut, tapi harus Anda undang lewat cara Anda membawa diri. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, sinyal apa yang akan Anda pilih untuk dikirimkan kepada dunia mulai hari ini?